Kalau Tuhan yang memberimu visi, Tuhan yang menyediakan yang kau perlukan. Katakan, di mana Tuhan menghendaki saya, di situ tempat berkat. Ada satu nabi gak pernah kia-kia, gak pernah tamasya. Dia selalu presisi, selalu purposely, selalu punya tujuan ilahi. Emangnya kita hidup lama-lamanya di dunia ini, jangan iseng lah. Kerohanian pun tidak boleh iseng, gak ada namanya iseng rohani. Orang yang jalan dalam tujuan tidak buang-buang peluru, tidak buang langkah. Saya dorong Anda untuk punya penetapan hati. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16. Elia di tepi sungai Kerit, saya akan bacakan nanti berapa ayat lalu saya bahas. Di mana Tuhan menghendaki aku, ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur. Spesifik ya, khusus untuk Elia ya. Anda terapkan ini, Anda bisa kesasar. Khususnya Elia, Google Map-nya atau Waze-nya mengarahkan dia ke timur, karena Tuhan bawa dia ke satu alamat. Saya ulang lagi, ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan. Perhatikan firman Tuhan yang spesifik untuk dirimu. Dan Anda mesti memperhatikan detil-detilnya, sebab setiap orang arahnya beda. Yunus diutus ke Niniwe, Elia ke Sungai Kerit, lalu ke Sarfat. Jangan ikut-ikutan. Semua kita memang ke sorga, tapi di hidup ini alamat kita beda. Semua kita tujuan akhirnya sama. Bukan semua jalan ke sorga cuma satu jalan, yaitu Yesus. Tapi jalan kehidupan kita masing-masing itu ada tuntunan. Katakan, ada tuntunan. Ulang lagi ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di mana, di tepi Sungai Kerit. Katakan, Sungai Kerit. Di sebelah timur Sungai Yordan. Katakan, sebelah timur Sungai Yordan. Jangan ke Sungai Yordan loh ya. Itu tuntunan Bapa kepada Yesus. Itu tuntunan Tuhan di Perjanjian Lama kepada Yosua. Tapi orang ini namanya Elia beda. Dia dituntun ke timurnya Sungai Yordan, bukan Sungai Yordannya, tapi anak sungainya. Disitulah Allah menghendaki Elia. Kalau saya nyalek, Tuhan gak sertai, karena saya sama sekali tidak ada potongannya itu. Kalau saya jadi artis, jadi Andi Lau, udah nggak usum katanya sekarang. Itu kalau Tuhan nggak kehendaki, buat apa kalau kita bisa berhasil di sana? Ya, saya dari dulu saya ngerti. Sebelum saya lahir, Yeremia katakan, aku sudah menenunmu, aku sudah mengenalmu, aku sudah menjadikanmu nabi. Prosesnya panjang. Nanti baru terima Tuhan, lalu setelah itu dibentuk oleh Allah. Tapi kita mesti tahu kita ini mau jadi apa. Hai anak muda yang sudah SMA, ditanya mau jadi apa, bengong, kita nggak tahu. Tentukan pilihanmu, tapi Tuhan belum berkata. Nah, apa katamu? Coba kalau Anda lihat ayat 1 tadi, lalu berkatalah Elia. Ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan. Tidak berlawanan. Elia berkata, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak akan ada embun. Tuhan tidak ngomong begitu, tapi karena Elia percaya, karena Elia beriman, dan itu tidak melanggar firman. Do you know what you want? Young people dulu, orang muda. Do you know what you want? Do you know what you want? What you really, really want? Itu kan lagu. Tentukan dulu, aku mau jadi insinyur, aku mau belajar arsitektur. Aku mau nanti jadi businessman, aku mau belajar marketing, strategi. Aku mau belajar bagian AI gitu karena memang aku high tech. Kalau saya disuruh belajar yang gitu-gitu, saya ini gaptek, gagap teknologi, nggak ngerti saya. Anda harus mengerti Anda itu potongannya apa. Elia bicara dengan authority, dengan otoritas atas hidupnya. Demi Tuhan yang hidup. Ya. Allah Israel yang kulayani. Melayani Tuhan itu datang dengan satu advantage atau kelebihan. Kita jadi tahu mau apa dalam hidup ini. Do you know what you want? What you really, really want?
Kerja juga nggak pernah mapan. Nggak ada kerjaan mapan itu, percayalah, coba lihat konglomerat. Nggak pernah mapan-mapan. Orang itu selalu mengejar nol berikutnya. Kerja mapan itu apa? Waktu Anda tahu Allah menempatkanmu di situ dan Anda setia. Tekun. Nggak gampang menyerah. Sedikit hujan bilang bukan kehendak Tuhan. Sedikit badai berkata Tuhan tidak menghendaki. Apa-apaan tuh? Lawan, hadapi. Suka duka jalan sama Tuhan. Jangan kompromi. Kerjaan mapan itu ada. Apapun yang settle di hatimu dengan tujuan ilahi, itu mapan. Amin Bapak Ibu. Saya senang sekali waktu baca ini ada kemitraan antara Allah dengan Elia. Elia tahu dia mau apa, tapi dia juga dengar-dengaran dengan Tuhan. Tuhan tidak ambil semua keputusan. Tuhan bagi tugas. Ada yang diserahkan ke Elia alias delegasi, tetapi itu pun di dalam Tuhan. Dia tidak pernah keluar dari Allahnya. Ada hal-hal yang perlu kita putuskan in Christ, dalam Kristus. With Christ atau dengan Kristus. Tapi ada hal-hal yang Tuhan putuskan dari kedaulatan, yaitu by Christ, oleh Kristus. Itu bedain antara in Christ dan by Christ. Oleh Kristus atau dalam Kristus. Yang by Christ dalam hidup saya, itu saya pulang Indonesia. Saya itu gak ada niat. Karena saya dari kecil udah sekolah di luar negeri, di beberapa benua. Di Asia pernah, di 2 negara, Taiwan, Singapura. Lalu saya ke North America atau Amerika Utara, saya di Kanada. Yang by Christ itu sungguh-sungguh, itu Kristus yang mendorong aku, itu bukan kemauanku. Bukan aku yang memilihmu, bukan kamu yang memilih aku, kebalik. Tapi aku yang memilihmu, supaya kamu pergi. Ada hal-hal dalam hidup saya kalau saya saksikan, yang by Christ. Ada hal-hal yang seolah-olah Tuhan tidak putuskan untuk saya memutuskan, tapi in Christ, dalam Kristus. Paham Bapak Ibu Saudara? Jadi, saya dorong Anda untuk bisa mengerti dan dewasa rohani, untuk bisa tahu di mana Allah menempatkanmu dan apa tugasmu. Tidak segala sesuatu kita temukan secara supra alami, tapi hal-hal tertentu itu datangnya secara natural dalam kehidupan kita. Saksi lagi, singkat-singkat aja, pilih sekolah misalnya, mungkin bisa jadi inspirasi buat orang muda. Punya beberapa pilihan waktu Tuhan panggil saya, itu by Christ. Tidak ingin jadi pendeta, saya mendapatkan sebuah penglihatan di gereja dan itu adalah panggilan saya. Hari itu saya berbeda. Tapi cari kurikulum, dituntun Tuhan. Tuntunan Tuhan itu alami. Saya pergi ke satu university, di sana exit 66 dari rumah tempat tinggal saya dulu waktu di Kanada. Itu tolnya ke arah timur Vancouver. Saya pergi ke sana, cek kurikulumnya. Lalu saya pergi ke exit 87 lebih jauh, itu 100 km dari rumah. PP tidak tinggal di kampus. Tapi waktu saya lihat kurikulum dengan kurikulum, sambil menimbang-nimbang dalam hati, saya pilih yang 87 yang lebih jauh. Karena lebih cocok buat saya. Saya tidak dengar suara. Saya dengar suara waktu bertobat. I am Jesus and I love you. Saya dengar suara audible. Gak harus kita dengar suara audible untuk dapat tuntunan Roh Kudus. Tapi ada orang punya pengalaman tertentu. Tapi waktu saya pilih kurikulum mau sekolah, saya pilih itu dengan saya riset sungguh-sungguh. Dan mana yang hati saya condong ke sana dan saya serak. Sebab saya tahu ini semua dalam koridor panggilanku. Yang satu by Christ, oleh Kristus. Saya didorong masuk. Seperti bayi yang lahir prematur. Dulu benci Tuhan, tiba-tiba kenal Tuhan. Tapi waktu saya pelajari kurikulum, saya pilih sendiri dalam Tuhan, dan saya kasih stempel Tuhan. Demi Tuhan yang hidup yang kulayani. This is what I say. Dan saya selesaikan 4 tahun. Tidak gonta-ganti major. Ini akan aplikatif buat anak-anak muda, memilih jurusan misalnya, atau orang-orang tua, apalagi milih istri. Setelah 10 tahun, 20 tahun menikah, salah istri, salah suami. Bahasa Ibrani versi Surakarta, piye toh? Gimana sih? You finish what you take lah. Orang Singapura berkata, finish lah, habiskan apa yang kamu ambil. Jangan ambil berlebihan, jangan serakah. Selesaikan yang kau mulai. Itu bukan urusan Tuhan, itu urusanmu di dalam Tuhan. Saya suka sekali Elia ini, orangnya tanggung jawabnya tinggi.
Dia bukan orang yang pede-pede sekali. Buktinya kita tahu bahwa dia pada waktu digertak sama wanita, dia juga takut seperti kita. Waktu dia digertak sama istri raja, dia juga ketakutan. Dia bukan orang yang percaya diri, tapi dia orang yang clear, jelas. Saya rasa orang dewasa dengan orang non dewasa itu hati-hati kalau kita berada misalnya di Jawa Tengah, di mana superstisi atau mistis-mistis itu udah sesuatu yang sifatnya lumrah. Dewasa rohani itu bukan orang yang aku dengar firman Tuhan, bukan. Demikian Tuhan berkata, itu karunia ukil. Dewasa itu terletak pada hati, sanubari, batin, dan pikiran. Perasaan kita itu jelas. I know what I want. I know God's will in my life. Aku tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupku. Aku tahu apa yang aku mau. Aku tahu apa yang benar dari apa yang salah. Tidak seperti orang Niniwe, tidak bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanannya. Di mana Tuhan tempatkan saya, setialah. Jangan pelin-pelan gonta-ganti, dan ini itu bukan berarti kalau kita nggak boleh ganti pekerjaan atau ganti jurusan. Boleh ganti sekali, mungkin ada orang kilaf. Siapa sih di antara kita nggak pernah kebobolan? Kita semua pasti pernah membuat kesalahan. Tapi kalau gonta-ganti itu menunjukkan orang itu kayak apa? Pastor Philip berkata nggak boleh ganti pacar, lalu pacarnya yang awal mulanya baik, memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging, kan orang bisa berubah. Orang baik bisa jadi orang jahat bisa jadi orang baik. Tapi bodohlah orang di depan langsung milih orang jahat, meskipun dia bisa berubah. Emangnya di dunia udah gak ada orang baik? Kenapa sih kok suka bad boy? Yang perempuan misalnya, kalau Anda cari suami, jangan cari bad boy. Cari seorang yang mau mengasihi Tuhan. Meskipun orang bisa berubah, tapi good boy juga bisa berubah loh, jadi jelek. Ya. Jadi lupa mau ngomong apa. Gara-gara bad boy itu. Ya pokoknya gitulah ya, ngerti lah ya. Udah ngomong kanan kirinya, pokoknya gitu. Kita harus mengerti apa yang kita mau. Pacaran, mas gitu loh ya, pacaran. Pastor Philip bilang nggak boleh ganti. Awal mula baik, tapi lama-lama entah gimana dia mabuk-mabukan dan mulai kembali ke alkohol, lalu dia mulai pukul. Padahal belum jadi istri, dikepukin. Kalau itu terus-menerus dia nggak berubah. Jangankan gereja, orang tua yang mengasihi anaknya pasti berkata, sudah tinggalkan dia. Emangnya laki kayak gitu mau ditunggu apa lagi? Kamu belum istrinya udah digebukin. Ini bahkan belum KDART. Ini KDSRT. KSRT, kekerasan sebelum rumah tangga. Tinggal. Tapi kalau orang itu punya kebiasaan gonta-ganti pacar, antara dia bosanan atau tidak pernah berdoa sebelum keputusan. Ngapain peluru dihabiskan untuk gitu? Kenapa kita harus berdarah dulu baru alami rencana Allah? Kenapa tidak seperti Elia aja, dari satu rencana kepada rencana berikutnya? Itu tuntunan Allah. Dari kemuliaan pada kemuliaan itu seperti nggak ada putusnya. Coba Anda lihat ya, Elia itu dipimpin ke Sungai Kerit kan. Nanti di ayat-ayat 7 ke atas dipimpin ke Sarfat. Tuntunan Tuhan itu loh, 1, 2, 3 yang saya maksudkan, bukan paslon. Bapak Ibu, kalau Anda lihat ini luar biasa. Saya belajar sesuatu. Coba lihat sekarang ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu. Ini perintah Tuhan. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Garis bawahi kata di sana. Nah, di sanamu tidak sama dengan di sanaku. Saya dipanggil Tuhan pulang Indonesia. Jadi semua kebangunan rohani yang saya lihat ini adalah sesuatu yang Tuhan terus menerus kerjakan dan tambahkan di tempat yang tepat. Saya bukan dipanggil Tuhan saya bukan ditempatkan Tuhan di mana. Tapi nggak semua orang juga dipanggil di Indonesia. Ada pula seorang hamba Tuhan, teman saya, yang akhirnya jadi misionaris di Brasil. Dan akhirnya berhasil. Nah, di sananya Elia waktu itu adalah di Sungai Kerit. Yosua, hokinya, istilah ya bahasa Chinese-nya, itu di Sungai Yordan. Kalau Yosua ke Sungai Kerit, nggak belah tuh sungai. Bim salah bim, nggak belah. Tuhan berkata salah alamat. Kalau Elia pergi ke Sungai Yordan,
Gojeknya salah tempat. Waktu itu Grab foodnya Elia adalah Gagak. Gagak dikasih perintah, kamu ke Sungai Kerit. Elia mempeng maunya pergi ke Sungai Yordan. Nggak ketemu sama rezekinya, nggak ketemu sama jodohnya, nggak ketemu sama pengurapannya, nggak ketemu sama buahnya. Paham Pak maksud saya? Jangan salah. Jangan salah. Gagak akan memberi makan engkau di sana. Tuhan nggak perlu ulang lagi. Tuhan itu saya suka sekali. Tuhan itu karakternya ya, itu wibawanya. Aduhai, Tuhan kita itu royalty. Dia nggak seperti orang yang kalau sudah pasrah tugas itu masih pasrah orang lain lagi untuk tandingan karena nggak percaya. Tuhan nggak gitu. Kalau Tuhan kasih kunci. Meskipun Petrus menyangkali, kunci tetap di tangannya. My God is so faithful. Tuhan yang kita sembah Allah Israel, dan kita akhirnya tahu waktu lahir di palungan namanya Yesus. Tuhan ini yang kita ikuti adalah Tuhan yang paling cengli, Tuhan yang paling masuk akal, Tuhan yang paling mudah diikuti. Sungguhan. Tuhan tuh kalau ngomong nggak perlu diulang, karena Dia nggak percaya kita tuli. Tapi Pastor Philip, saya itu nggak pernah, saya nggak bisa dengar suara Tuhan sejelas Pastor Philip. Bisa. Saya juga nggak bisa dengar sejelas-jelasnya kok. Saya pun belajar kok. Jadi jangan beralasan. Kita nggak boleh ada satupun beralasan. Domba mendengar suara gembalanya. Ini bukan bicara cuman gembala sidang, tapi gembala agung. Mungkin karena kita nggak bisa dengar tuntunan Tuhan, karena kita terus lompat-lompat pindah-pindah gereja. Bising kan? Kita bahkan bingung mana gembala. Dengarnya cuma evangelis melulu. Dan gembala di tempat, kalau Anda tidak tertanam di gereja tersebut, Anda datang makan, dia tetap evangelis bagimu. Gak akan ada suatu pewahyuan lebih yang Tuhan singkapkan untuk kehidupanmu, karena itu adalah porsinya dombanya. Bukan tamu, bukan yang tamasya, bukan turis. Sadarkan ya, kalau Anda pergi ke satu kota, ya, bahkan Singapura. Kalau Anda pergi ke Singapura, siapa yang pernah? Ada tempat-tempat yang sangat turis seperti Orchard Road. Makan-makan di situ ya ini itu. Tapi saya dulu itu pernah tinggal di Singapura. Dan saya ngerti makanan di pelosok-pelosok dulu itu sekarang meskipun banyak berubah. Waktu saya sekolah di sana, saya tahu di Balestier Road, tempat saya dulu berkelahi. Itu saya tahu tempat mana ada enak baku tehnya. Anda mesti tanya saya. Sekarang pun ketinggalan. Waktu saya pergi ke situ, kami ke sana lalu diberitahu sama orang lokal ada tempat-tempat yang turis nggak ke sana. Enaknya, Pastor Philip bagi dong rahasianya. Kok enak? Ada tempat-tempat yang nggak ada orang turisnya. Kita datang sore-sore hujan-hujan gitu, semuanya orang Singapura. Kita satu-satunya turis. Orang lokal yang tahu, ya. Jadi mau ngomong apa lagi jadi lupa. Sungai Keritnya, ya, pokoknya gitu ya. Ngomong pokoknya gitu. Saya kalau siang-siang mulai lupa. Oh, kita lihat ayat 4 dulu. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sangat jelas sekali. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Saya ingin Anda melihat bahwa God's provision, penyediaan Allah itu terdiri dari dua hal-hal yang supra alami dan yang alamiah. Tuhan itu bukan mencobai Elia, atau Tuhan itu kalau Tuhan itu memelihara itu tanggung, bukan begitu. Tuhan kalau mau sediakan 100% juga bisa. Tapi Elia ini kan rekanan Allah. Tuhan mau kita belajar beriman kepadanya, dan Tuhan juga mau kita untuk bisa mempraktekkan otoritas. Tahukah bahwa makan dikasih Tuhan, minum lu saring sendiri. Sadari nggak? Gagak akan membawa dua macam makanan. Satu karbonya, roti, perlu karbohidrat. Gagak akan memberimu protein, kamu akan dikasih makan. Gagak ini pun keajaiban. Gagak kalau dititipi, titip ya, belum sampai udah dimakan sendiri. Apakah kita tahu sifat gagak yang suka obrak-abrik sampah? Gagak itu makan apa saja. Gagak itu versi burungnya kambing.
Dia makan everything. Tapi kalau burung merpati yang lebih berwibawa, yang lebih noble, lebih mulia itu makan hanya mau daun tertentu, biji tertentu. Tapi kalau gagak, sofa pun akan dia makan. Jadi untuk gagak membawa makan roti dan daging di paruhnya, kan gagak itu tidak pegang pakai tangannya, tapi di paruhnya, nggak dimakan sendiri. Itu keajaiban. Coba bayangkan, kenapa Allah pakai gagak? Gagak itu dinajiskan oleh bangsa Israel. Apalagi dikasih nabi besar. Tuhan pakai gagak. Tuhan mau menunjukkan kepada Anda, kalau Tuhan berniat memeliharamu, orang jahat pun akan memberkatimu. Dari yang nggak ada pun bisa jadi ada. Berapa temen, percumalah titip sama teman-teman itu. Titip ya, titip coklat. Sampai coklatnya mana? Gua makan di pesawat. Gagak nggak bisa diajak omong. Lebih mending teman-teman kayak begini. Gagak bisa memberimu makan, menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau kita manja. Dia bilang sama Elia, tapi kamu harus minum dari sungai itu. Dia harus minum dari sungai itu, karena itu dia harus menyuling air sendiri. Menyuling air sebenarnya nggak susah. Di zaman itu sungai Yordan cukup jernih. Belum ada polusi seperti hari ini, chemical atau kimia. Tapi sungai itu, sebenarnya sungai Yordan kalau Anda tahu secara geografis, sungai Yordan itu adalah aliran dari Gunung Hermon. Turun lagi ke selatan, tahu ya, sedikit geografi, utara Israel itu ada Gunung Hermon. Nggak ada nilai sejarah apa-apa, cuma tempat bersalju. Di Gunung Hermon itu membeku. Lalu airnya nanti kalau mulai musim semi, musim panas, musim gugur, semuanya pokoknya bukan musim dingin, dia meleleh, bertonton air itu tumpah, turun ke sungai Yordan, sungai Kerit, turun lagi ke bawah, dia nangkep banyak mineral. Saya lupa persisnya 85.000 ton mineral kalau nggak salah. Lalu sampai ke bawah, mandek dia, macet di satu body of water atau satu tubuh perairan namanya Laut Mati, tempat terendah di bumi. Di situ jadi mineral. Jadi sebenarnya itu airnya air jernih. Elia bisa langsung minum, itu pun penyediaan Allah, tapi saya percaya dia nggak langsung minum karena zaman Elia hidup terjadi kelaparan. Tidak sedikit yang namanya bangkai hewan mati di sana, kehausan, atau mungkin zaman perang, nggak tahu lah. Saya nggak mungkin Elia cuma langsung minum gitu, mungkin dia suling pakai bajunya dulu, pakai kain, dia pastikan partikel-partikelnya itu dia saring berapa kali. Akhirnya dia minum. Ada jeripayahnya, ada usahanya. Orang yang hanya berdoa saja, tidak mau bekerja, please jangan makan. Tapi kalau kita hanya bekerja dan kita kira rezeki dari kita, Yesus ajarkan kita doa Bapa kami untuk minta rezeki. Bapa, berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Atau dengan kata lain, rezeki datang dari Engkau Bapa, berikan padaku porsiku hari ini. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa di mana Tuhan tempatkan kita, di situ ada responsibility kita, ada tanggung jawab kita. Tapi di situ juga ada tempat persediaan Allah. Pokoknya kalau Tuhan mau kita melakukan sesuatu, Tuhan pasti sediakan yang kita perlu. Dan kalau Tuhan tempatkan kita di sana, pasti Tuhan juga menyediakannya. Saya suka kata vision. Kalau visimu dari Tuhan, kalau saya sebut visimu dari Tuhan, ini bukan visi kerajaan Tuhan yang korporat besar seperti gereja kita punya visi mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid. Ini yang menjadikan banyak pengusaha diberkati, banyak anak-anak muda tiba-tiba punya tujuan. Mereka mau sekolah, mereka mau berguna dulu untuk Tuhan. Akhirnya mereka ketemu jurusan apa yang mereka ambil meskipun mereka tidak terpanggil jadi full timer. Banyak sekali orang-orang muda, sebentar lagi akan ada Army of God Conference. Sebelum mereka sekolah keluar pulau, luar negeri, luar kota, mereka tanya dulu sama gembalanya, pastor, apa yang bisa berguna untuk gereja ini? Bahkan ada seorang anak muda, yang papanya itu tim pengembangan gereja kita, yang turut membangun GMS rooftop di Surabaya, secara sukarela loh ya, tak berbayar. Bahkan proyek-proyeknya pun development, dia seorang developer yang ditinggalkan demi gereja dulu. Anaknya akhirnya tergerak, melihat, tergugah lihat ayahnya sebelum pergi sekolah di Australia, bilang begini sama papanya, Pak, aku memutuskan untuk jadi seperti Papa. Aku mau jadi seorang arsitek, aku mau menjadi seorang
pembangun. Aku mau bangun gereja meskipun nanti aku sendiri akan lanjutkan pekerjaan development Papa, pengembangan. Luar biasa enggak? Ini visi kerajaan Allah yang besar. Tapi Anda juga diberi Tuhan visi-visi kecil, yaitu visimu yang berkenaan dengan keluargamu, bukan secara umat Tuhan secara luas. Di mana kalau Anda tahu itu visi dari Tuhan dan dapat restu. Ada kata vision dalam bahasa Inggrisnya. Saya suka kata provision atau penyediaan Allah, itu di dalamnya ada kata vision. God doesn't provide anything that is not of His vision in your life. Jangan suruh Tuhan bayar kita. Kalau dia pesan nasi goreng, kita kasih mie kuah. Dia pesan mie, kita kasih dia rujak. Tuhan itu berjanji memberkati hanya atas dasar ketaatan. Kalau tidak ada vision, tidak ada visi, liarlah rakyat. Tidak ada visi, tidak ada penyediaan. There is no vision, yang ada hanya nggak ada provision. Provisi, itulah bahasa Inggrisnya, yang artinya dalam bahasa Indonesia penyediaan Allah. Di dalamnya ada kata visi. Kalau Tuhan yang memberimu visi, Tuhan yang menyediakan yang kau perlukan. Dan apa yang Tuhan sediakan itu kita harus bisa membedakan. Mana yang 100% Tuhan berikan cuma-cuma sebagai grace atau kasih karunia. Mana yang Tuhan mau bekerja sama menghadirkan itu dalam hidup kita. Roti dan proteinnya Tuhan sediakan cuma-cuma dari paruh gagak lagi. Air, Tuhan akan kasih hikmat Elia gimana untuk menyulingnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Disinilah kita menemukan satu keindahan bermitra dengan Allah di tempat yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dia membawa roti dan ia minum dari sungai itu. Saya senang sekali, kadang-kadang kalau saya berdoa sama Tuhan, minta, dikasih. Saya nggak bisa menyangkali bahwa terlalu banyak dalam hidup saya, dalam hidup kami, yang kami tidak layak terima, itu dikasih sama Tuhan cuma-cuma. Tapi terkadang waktu saya minta sesuatu sama Tuhan, yang saya dapat bukanlah yang saya minta, tapi saya dapat perintah. Misalnya kita minta sesuatu misalnya, berkat tertentu, tiba-tiba firman Tuhan yang datang hari itu lewat khotbah adalah ampunilah. Loh gimana sih? Aku minta kok dikasih perintah. Lakukan. Itu bagian daripada penggenapan doamu. Paham ini Bapak Ibu Saudara? Itu berarti Tuhan mau bereskan sesuatu dulu. Atau mungkin bukan bereskan. Nanti Anda lihat janda Sarfat. Dia mau ngalami mujizat. Tapi Tuhan pakai Elia. Minta dia belajar untuk memberi. Luar biasa loh. Luar biasa. When you ask something, kalau Anda berdoa, minta sesuatu lalu Tuhan kasih perintah, curigalah secara indah bahwa Allah sedang menguji imanmu. Dan Allah sedang mempersiapkan. Berarti ini bukanlah protein, bukan roti dan daging. Berarti ini air minum yang harus Anda suling. Mintalah hikmat. Kadang-kadang kita minta sesuatu, Tuhan tidak kasih mujizat, malah Tuhan kasih hikmat. Kamu harus begini, begitu, tiba-tiba ada PR, tiba-tiba ada job deskripsi, tiba-tiba ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, apa yang harus aku benahi. Firman Tuhan itu tidak selalu dalam bentuk suara, karena kita ini manusia dijajah panca indera, paham maksud saya? Kita kalau dengan suara gimana sih? Ya ini suara. Jadi kita sudah terbiasa kaku bahwa suara yang didengar itu harus wujudnya suara. Tuhan itu spirit, roh. Karena itu kalau dia berbicara kepada kita through the Holy Spirit lewat Roh Kudus, gak selalu bentuknya wujudnya voice. Kadang-kadang wujudnya dorongan. Ada sebuah dorongan. Ada sebuah urging. Itu juga suara Tuhan. Itu juga suara Tuhan. Terkadang bukan hanya mimpi penglihatan, suara Tuhan itu juga bisa visualisasi. Nanti di kebaktian terakhir saya akan jelaskan Paulus melihat orang Makedonia dalam penglihatan dan dalam mimpinya. Mimpi penglihatan juga bisa. Tapi suara Tuhan itu juga bisa dalam bentuk kemauan.
Kalau kita sudah hidup dalam Tuhan, kemauan kita itu sudah dikuduskan. Jadi nggak mungkin ya orang yang hidup dalam Tuhan, dalam ketaatan tiba-tiba mau dosa, itu pasti itu pencobaan, itu setan. Tapi kalau kita sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, sedia payung sebelum hujan, janganlah cari Tuhan kalau ada kebutuhan. Cari Tuhan itu sebelumnya. Nah makanya nanti keinginan kita pun itu bukan dijajah Roh Kudus, akan dituntun Roh Kudus. Jadi tiba-tiba kalau kita ada keinginan untuk telepon seseorang, itu nggak tentu loh. Saya bolak-balik begitu, saya telepon ternyata ada sesuatu rencana Tuhan yang luar biasa ajaib. Tapi nggak mungkin terus kalau kita jalan tiba-tiba ada keinginan untuk bunuh diri. Wah itu setan itu. Tolong ditengging, karena Roh Kudus bukanlah roh pembunuh, dia memberi kehidupan. Tapi kalau sesuatu yang baik, benar, semua yang mulia, layak didengar dan patut dipuji, semua yang kudus, suci, kadang-kadang kalau itu muncul keinginan, you know, it could be God's voice, you see. Itu bisa jadi suara Tuhan. Makanya orang-orang Kristen banyak yang berkata, aku tidak bisa dengar suara Tuhan. Bolak-balik dengar suara Tuhan. Cuman Anda tidak responi. Anda kira itu bukan suara soalnya. Saking kakunya, dijajah panca indera suara harus bentuknya suara. God is spirit. Nah kenapa kok dengar suara setan bisa? Misalnya, kita di rumah. Kalau sama setan bisa GR, kenapa nggak bisa sama Tuhan? Padahal kucing, setan, kok tahu setan? Anak setan memang peka sama papanya. Ya atau enggak? Terus tiba-tiba ada suara, setan, angin. Nah itu anak kecil. Angin ternyata. Pintunya ngembang, kayunya. Angin. Kalau sama setan tuh peka luar biasa. Setan. Tapi kalau sama Tuhan nggak pernah bisa merasa mendengarnya. Saya kadang-kadang tanya, anak siapa ya? Setahu saya sama setan bukan sahabat. Dia adalah bekas Tuhan kita yang menjajah. Kita semua sudah bebas. Setahu saya dalam peperangan rohani, termasuk dalam peperangan rohani pelayanan yang tak terhingga, saya menghadapi berbagai macam tantangan, mengusir setan kanan kiri, menghancurkan kubu-kubu iblis dalam kehidupan begitu banyak orang, karena hari ini kita semua adalah pendekar-pendekarnya Tuhan Yesus. Gak pernah tuh suara setan tuh bunyinya, itu di horror movie. Terlalu berlebihan tuh imajinasimu. Suara setan itu adalah segala sesuatu yang menentang firman Tuhan. Sama sekali tidak ada bunyi. Yang gitu nggak usah takut. Kalau Anda dengar gitu malam-malam tidur aja berkata, lu nganggur ya, mau takut ya aku pakai cara gini. Tapi kalau tiba-tiba ada suara mundurlah dari Tuhan, bencilah orang, udahlah gini-gini aja. Itu setan itu. Itu yang disebut dengan diabolos. Itu suara yang menghasut, seperti Petrus berkata, janganlah naik ke salib, enyah kau. Saya luruskan dulu. Suara setan tidak seperti yang kau kira. Makanya gak usah lihat film yang gitu-gituan, ngapain sih? Takut sih enggak. Ngapain lihat yang palsu? Kalau saya sudah pernah makan timlonya Solo, kenapa saya makan timlonya Tokyo? Kalau saya sudah lihat, tahu pekerjaan setan sesungguhnya, ngapain saya harus percaya Hollywood atau percaya siapa yang buat? Ngapain? Gak tertarik saya. Yang asli pernah saya hadapi kok, ngapain yang palsu takut-takuti? Kenapa suara? Saya juga harus luruskan, suara Tuhan tidak seperti yang kau kira. Do you know that sometimes, makanya itu keuntungan orang yang sudah hidup dalam Tuhan adalah dia dapat tuntunan dari dalam. Kadang-kadang kemauan, heran loh. The blessing of timing, berkat waktu ilahi itu ada dalam kehidupan kita. Saya berdoa di dalam nama Yesus, jemaat ini dewasa. Semoga hari ini Anda dilengkapi sungguh-sungguh. Nah saya mau ajari Anda beberapa ayat lagi, menunjukkan perjalanan Elia. Gak mungkin saya bisa selesaikan karena terlalu indah, terlalu dalam. Tapi saya akan jelaskan pada Anda bagaimana Tuhan menuntun Elia dari satu rencana ke rencana berikutnya, di mana Allah menghendakinya, di situ ada berkat. Ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, firman kedua. Firman kali ini bukan, hei Elia, pergilah ke sebelah timur sungai Yordan, tapi ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat. Terjadi surat tugas berikutnya yang beda dengan yang pertama.
disuruh ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Kali ini agak jauh, keluar negeri malahan. Dan diamlah di sana. Kata di sana berikutnya udah beda dengan di sana yang pertama. Di sana pertama tadi itu Sungai Kerit, di sana kedua ini adalah kota namanya Sarfat di Sidon. Di sini celakanya. Banyak anak Tuhan masih terus berada di glory masa lalu. Susah move on dari firman pertama karena ada berkat. Kadang-kadang kita perlu sedikit ditampar malaikat untuk kita menyadari bahwa sungai itu udah kering. Udah gak ada rencanaku di situ. Misalnya, berapa banyak orang atau Tuhan tuntun sebuah gereja masih terus banding-banding, ya, terus-terusan dibanding-bandingkan dengan gini gitu. Kapan Anda bisa maju? Firman tuh banyak orang itu hidup di pewahyuan lama. Loh, saya nggak berkata bahwa Alkitab bisa menjadi wahyu yang lama atau menjadi pewahyuan yang kadaluarsa. Tidak loh ya. Firman ini kekal. Tapi tuntunan Tuhan itu bertambah dalam hidup kita. Kita nggak boleh terus mati kutu, mati kaku di instruksi 1. Instruksi 2A, 2 sudah diberi. Anda nggak mau maju. Nggak mau maju. Berapa banyak orang masih hidup di dalam urapan lama? Matilah cepat lambat karena sudah kering di situ. Tapi di situ Tuhan berkata kamu ke Sarfat, kamu ke Sarfat. Sekarang makananmu tidak datang dari gagak, makananmu datang dari janda. Allah dulu memakai burung, sekarang memakai manusia. Kalau kita hanya mau dipakai Tuhan dengan cara begini, atau kita sudah mati kaku, kita nggak mau move on lagi, kita hanya mau terima orang-orang yang begitu, Anda tidak akan maju. Sungguh Anda akan maju, Anda akan ketinggalan. Firman logos tidak boleh berubah, tapi rema kita terus harus berkembang, berjalan. Meteran Tuhan itu jalan di hidup kita. Berapa banyak orang sudah stagnan. Kita lihat ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Dan ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Wah, mungkin janda ini banyak air ya. Mungkin janda itu juga punya roti, punya makan. Tapi ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ini Elia kok serakah? Enggak ya. Elia itu sudah nyaman. Ini bukan firman pembenaran untuk hamba Tuhan minta-minta roti, minta-minta uang. Never. Nggak boleh terjadi. Elia ini downgrade, dia bukan upgrade. Hamba Tuhan kalau melayani yang tulen sejati, dia tidak akan jadi penggali emas atau menjadi orang yang aji mumpung atau panjat sosial. Seorang hamba Tuhan sejati atau tidak akan kelihatan tidak memanfaatkan jemaatnya, tidak menggali keuntungan. Apapun yang dia lakukan adalah untuk Tuhan dan jemaat itu, bukan untuk dirinya. Elia downgrade karena tadi dia dapat daging. Dia kalau mau tetap tinggal di Kerit, Tuhan terus kirim gagak, ya dia makan terus. Tapi Tuhan beri dia tantangan iman keluar dari zona nyaman. Karena Tuhan tidak mau memberkati gagak. Kalau gagak ngasih makan, dapat upah nabi, gagak tetap gagak. Allah mau memberkati seorang janda. Dia tidak mau berkat nabi itu turun dan akhirnya diberikan ke burung. Allah mau memberikan kepada satu bangsa. Semoga Sidon berubah. Elia lakukan ini bukan karena dia kelaparan. Saya percaya ada makanan terakhir dari gagak itu yang membuat dia kuat. Nanti Anda lihat ya, Elia itu dikasih makan sama Tuhan, roti yang sama dibawa datang sama Tuhan. Waktu dia ngambek itu loh gara-gara Isabel, dia makan, dia lari pakai roti ajaib itu. Dia lari 40 hari namanya, dan dia bisa mendahului kereta kudanya Ahab. Saya percaya waktu Elia berkata minta roti, dia nggak lapar. Hamba Tuhan, kalau kita pelayanan itu tidak boleh kita kelaparan. Sebelum Anda melayani, datang ke gereja, saat teduh dulu secara pribadi. Waktu kita pelayanan volunteer di sini, kita lakukan untuk jemaat, sekalipun kita sendiri jemaat melayani jemaat. Kami gembala-gembala ini juga jemaat. Cuma jemaat yang ditumbalkan akhirnya jadi gembala. Loh, kalau semuanya ada satu orang berkata, kok enak jadi gembala, mau tuker? Loh ya yo.
Saya nggak keberatan kok cari nafkah di luar sana, saya nggak akan jadi pecundang. Saya pasti kalau Tuhan serta, kalau bukan karena saya membangkang dari panggilan, Tuhan akan sertai saya. Lebih enak lah. Saya di luar sana, saya mau beli apa, semua orang nggak komentar kan. Uang-uangku kan. Tapi dalam pelayanan kalau kita diberkati kan, orang langsung ngomongnya miring kan. Ayolah, tuker. Tapi tolong ya, Anda harus dapat visi, Anda harus berdoa 7 jam. Dan jemaat kalau lagi nangis, Anda nangis dulu, nangis kemudian, Anda harus meratapi, Anda harus angkat bebannya mereka, Anda melayani, orang akan berterima kasih, orang sakit cari Anda, doakan, setelah sembuh, tidak pernah telepon Anda terus doa 3 tahun kemudian padahal orangnya sudah mati. Kalau kita melayani, meskipun kita sendiri jemaat, pada jemaat, you come full. Karena orang yang non-Kristen tidak bisa melayani di gereja kita. Dia harus jadi orang Kristiani dulu. Tapi kalau Anda datang, Anda penuh, udah makan dulu. Hari Minggu seperti ini Anda sudah terima firman. Kalau pendatang bisa mendapat berkat, apalagi penunggu. Kita makan dulu. Karena roti itu selalu untuk anak, remah itu untuk anjing. Kenyangkan dirimu. Saya kalau melayani, saya tidak mencoba mendapatkan pengakuan. Kalau saya melayani, saya penuhkan diri saya. Kalau saya ngomong sama Anda sesuatu, suruh Anda taat. Itu bukan supaya saya jadi berkat, supaya Anda, bukan supaya saya dapat berkat, tapi supaya Anda diberkati. Saya tidak akan melayani demi saya sendiri. Kalau saya datang memberi perintah, instruksi, karena saya tahu itu bagus untuk Anda. Dan itu memang untuk kemuliaan Allah. Kalau Anda datang melayani, you come full tummy secara rohani. Udah makan dulu. Mungkin Elia tadi sebelum ketemu janda Sarfat minta rotinya untuk menguji, dia sudah sama Tuhan dikasih wagyu. Itu gagak-gagak terbangnya berat, bukan 300 gram, dikasih yang setengah kilo. Itu gagaknya pergi memble parunya. Kasih makan yang bergizi, yang protein kenyang. Tahukah protein itu membuat kita kenyang? Tidak membuat kita nyamil. Dia makan dengan full. Waktu dia pergi ke Sarfat, dia tidak hungry. Apalagi hangry. Hungry sampai marah. Dia berkata, kasih aku roti. Belas dia nggak kepingin makan. Karena dia tahu janda itu harus dientaskan dari mentalitas kemiskinan. Bukan berarti orang miskin, orang kaya itu bukan hartanya. Mentalitasnya. You give me food to eat. Tapi saya ingin Anda memperhatikan ini. Dengan ini saya selesai. Hari itu ada seorang janda. Yang kita semua tahu lah ya, kasih bocoran, oke? Setelah dia ngasih makan ini, tempayannya nggak pernah habis minyak ya dalam buli-buli. Nanti Elisa juga mengalami pengalaman yang sama dengan seorang wanita yang ditinggal mati suami, anaknya mau diambil sama penagih pajak, penagih hutang maksudnya. Oke? Saya kasih satu cerita ya. Saya ingin Anda sekarang tertuju matanya ke janda ini. Kalau tadi kan kita sudah ngomong Elia. Di mana tempat yang dikehendaki Allah atas hidup janda ini di Sarfat? Mau tahu kemana? Saya kasih sedikit imajinasi. Hari itu roti terakhir, tepung terakhir, dan ini zaman itu, kalau masa kelaparan itu kelaparan betul. Sungguh-sungguh kelaparan. Misalnya di negara tertentu dulu waktu zaman COVID, tiba-tiba diborong kan supermarket. Semua dibeli ini semuanya. Di Amerika pernah tuh, rekan-rekan teman-teman di Amerika cerita bahwa tisu gulung aja nggak ada. Maaf ini, ngomong sesuatu yang lebih spesifik. Kalau kita orang Indonesia kan pakai air ya. Mereka pakai tisu, udah gitu aja. Nggak tanya lebih dari itu. Saya rasa kurang etis untuk saya jelaskan lebihnya. Orang-orang di Amerika kalau tisu gulungnya habis, semua tisu muka juga nggak ada semuanya. Mau pakai apa? Kita orang Indonesia jauh lebih bagus. Mereka harus pakai daun kali. Kembali ke Adam dan Hawa. Habis ludes, dibeli semuanya. Tisu gulung itu harganya jadi melonjak tinggi. Mungkin ada calonya. Belum lagi makanan. Zaman itu kalau habis itu habis. Karena zaman itu belum ada supermarket. Nggak ada. Hanya people's market. Nah kalau yang jual daging udah mati. Jual gandum sudah kelaparan dan meninggal. Itu zaman perang lagi. Zaman-zaman Ahab. Zaman perangnya raja-raja. Saya mau beritahu pada Anda. Kalau disebut tepung terakhir. Itu tepung terakhir tenan. Bahkan janda itu kalau ketahuan dia punya tepung terakhir, dia bisa dikeroyok masa. Karena zaman itu orang bahkan kalau di zaman perang, ini sejarah ya. Alkitab ini bukan hanya rohani tapi fakta. Zaman itu
seorang ibu pun makan dan masak anaknya. Saking begitu buruknya kelaparan yang terjadi. Kalau sampai orang ketahuan dia masih punya segenggam tepung, dia bisa dikeroyok, bisa dirampok, bisa dicuri. Orang gak peduli bunuh untuk hidup sehari lagi. Saya kagum dengan janda ini. Hari itu dia punya pilihan, aku sedih duduk sendiri ambil tali bunuh diri. Nah, besok kita gak makan, mari kita akhiri hidup, minum pil, kasih pil anaknya dulu, lalu dia minum pil sendiri, lalu dia mati. Kalau gitu dia kecele, besok dia ketemu Nabi. Bunuh diri tidak pernah menjadi tempat yang Tuhan kehendaki di hidupmu, malah itu tempat neraka. Give up, menyerah juga bukan, meratapi diri sendiri, oh kasihan aku. Enggak, janda itu keluar rumah, pergi ke pintu gerbang. Zaman dulu gerbang kota adalah tempat orang itu sosialisasi, kumpul, dan mikirkan gimana caranya survive. Di zaman bagus, mereka mikirkan gimana berkembang. Dan di situ juga dia cari kayu bakar. Orang mau mati kok pakai kayu bakar untuk apa? Untuk menghangatkan tubuhnya. Dia masih pelihara badannya. Janda Sarfat ini masih memelihara kehangatan rumahnya. Nak, mungkin dia bilang sama pamannya, anaknya, besok mungkin kita mati. Untuk kita mati sungguhan gak ada roti, mungkin perlu berapa minggu. Kalau orang gak minum, berapa hari. Tapi mama akan berusaha sampai titik darah penghabisan. Naluri seorang ibu membuat dia tetap pergi ke pintu gerbang. Dia kerja sehari lagi sekalipun besok PHK. Kalau Anda akan di PHK, Anda tahu besok. Anda tahu Anda sudah akan berhenti dari satu pelayanan, besok masih datang masuk kantor enggak? Masih kerjakan semua tugasnya enggak? Cek clock masuk, cek clock pulang enggak? Rasanya enggak. Besok aku di PHK, ambil pensilnya, tisu gulungnya, masukin tas semua. Manusia itu yang suka merusak. Ini orang sampai titik darah penghabisan tetap berkarya. Hari itu tempat yang Allah kehendaki dalam diri seorang wanita yang tahu besok roti terakhir, 2 minggu lagi mereka sungguhan mati. Dia berkata, hari ini aku masuk kantor, aku kerja. Gak tahu gimana caranya. Ini janda Sarfat, Sidon, bukan umat pilihan Allah, gak ngerti mujizat. Pokoknya aku akan responsibel. Kesusahan sehari untuk sehari, bukankah itu adalah hikmat Yehova? Datang dia masuk. Saya nggak tahu apakah seharusnya janda lain. Mungkinkah ada janda lain yang seharusnya datang tapi dia memilih bunuh diri mati dulu. Mungkin ada janda lain yang berkata, give up lah, tidak berbuat sesuatu. Janda ini masuk kerja, potong kayu, bawa pulang ke rumah, ketemu Elia. Ketemu Elia. Andai kata Pastor Bernard tidak menggenapi panggilan Tuhan, mungkin tidak sampai ketemu Pastor Anita. Siapapun pasti tidak secantik dia dalam hidupmu. Kalau Pastor Anita saat itu saya beritahu, ayo, inilah tempatmu. Kamu harus melayani umat Tuhan. Dulu dikenal sebagai Anita the Evangelist. Masuk sekolah-sekolah nih Pastor Anita nih, masuk ke sekolah-sekolah. Saya kan masuk universitas. Saya nggak bisa tangani yang setiap minggu dibuka sama Tuhan di Surabaya itu kebangunan rohani di sekolah-sekolah negeri segalanya swasta. Pastor Anita yang masuk. Khotbahnya saya, jangankan dia. Saya aja khotbahnya belepotan. Tapi entah kenapa banyak orang bertobat. Mungkin stop kami tobat. Mereka semua dilawat gara-gara Pastor Anita yang khotbah. Setelah itu suatu hari saya bilang begini, ayo let's go. Ayo kita sekarang harus tilik gereja yang barusan didirikan di Jogja, masih CG segala. Ayo kita sama-sama, pergilah satu grup. Andai kata tidak taat, tempat itu tidak ada. Nggak ketemu sama Pastor Bernard. Gimana pun juga nggak akan seganteng dia, coba lihat. Oh, itu rambutnya Pastor Bernard itu kalau tidak dikasih klimis, turunkan gitu. Untuk Anda mau ketemu sama pastormu ya, Anda harus membelai tirai dulu. Kudus-kuduslah Tuhan. Di balik itu tabut perjanjian. Sometimes I wonder ya, if I didn't go back to Indonesia, akankah saya menjadi pembawa kebangunan rohani? Saya kasih jawabannya. Ini Tuhan sudah jawab nih, Guntur. No, I would not be. Gak ada orang hebat. Yang ada hanya orang di yang berada di tempat yang tepat. Dan Tuhan turunkan berkat. Karena itu doa saya selalu buat anak-anak Anda, buat jemaat.
Tuhan, biarkan kami, mereka, selalu ditemukan di tempat yang tepat, ketemu orang yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Tidak pernah ditemukan di tempat yang salah, ketemu orang yang salah, untuk tujuan yang salah. Saya mau beritahu kepada Anda, kalau Anda berjalan dengan Tuhan, ritmemu itu, bisa ritmenya itu persis, tanpa Anda sadari. Itu ajaib Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Dan terakhir, janda itu kan masuk kerja tetap. Apapun alasannya, besok mati segala lah, bla bla bla. Saya mau Anda untuk mengerti bahwa ketika Tuhan memberi kami visi untuk memulai CG, bahkan visinya GMS itu, yang paling oyotnya akarnya itu bukan 1000 gereja lokal dan 1 juta murid, itu misi kita. Visi kita itu menjadi gereja sel yang apostolik dan profetik. Gereja ini diberkati karena kita nurut sama patron blueprintnya untuk Roh Kudus, menjadi gereja CG. Nggak mungkin lah Tuhan suruh kita lakukan sesuatu kalau itu nggak tepat untuk kita. Saya mau beritahu kepada Anda sebuah saran. Kayaknya kalau Anda yang belum ber-CG masuk ke CG, saya janji hidupmu nggak mulus, pasti terjadi pembentukan. Orang baru itu perlu adaptasi lagi. Tapi saya tahu akan ada rencana Tuhan yang tidak boleh kau punya kecuali kau tertanam di dalam rumah Allah. Akan ada sesuatu titik temu, yang saya maksudkan bukan kopi. Nggak ngerti ya sudah. Ada satu titik temu dengan rancangan Allah yang ajaib. Rencana A, bukan rencana B. Bukan rencana yang baik. Rencana B-nya Tuhan itu rencana yang baik. Rencana A-nya Tuhan itu rencana yang ajaib, yang tidak akan diwahyukan kepadamu kalau Anda tidak ada di Sungai Kerit. Anda mesti ada di CG. Saya tahu dari situ Tuhan akan membuat Anda itu titik temu dalam kehidupanmu. Bukan untuk gereja ini, tapi untuk hidup Anda.